Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang amalan dan doa kesembuhan yang diijazahkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ada beberapa amalan dan doa yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita. Kita akan mengungkapnya pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan berikutnya agar dapat kita amalkan. Mengetahui amalan dan doa kesembuhan yang dicontohkan Rasulullah SAW akan sangat penting bagi kita ketika diri kita atau anak-anak kita atau dari keluarga kita, bahkan siapapun yang mengalami sakit dapat berdoa kepada Allah memohon kesembuhan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya tidak ada kesembuhan kecuali Allah yang menyembuhkannya. Jadi sebelum kita pergi berobat, pergi ke dokter, alangkah baiknya kita berobat dulu kepada Allah dengan melakukan amalan dan doa kesembuhan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, amalan dan doa kesembuhan yang pertama adalah membaca 4 surah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Cara mengamalkannya, jika untuk diri sendiri yang sakit, kumpulkanlah kedua tangan, yakni seperti akan berdoa, lalu tiuplah. Setelah itu bacakan 4 surah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah itu diusapkan ke wajah dan juga ke seluruh tubuh yang sampai oleh jangkauan tangan kita. Kemudian diulangi lagi sampai 3 kali. Jika untuk mendoakan orang lain, misalnya akan mendoakan anak yang sedang sakit, maka lakukanlah hal yang sama, yaitu mengumpulkan kedua belah telapak tangan seperti akan berdoa, lalu ditiup. Setelah itu dibacakan 4 surah, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu diusapkan ke seluruh tubuh anak, mulai kepala, wajah dan bagian tubuh lainnya. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Dianjurkan pula setelah membaca 4 surah tersebut, membaca doa-doa saat kesulitan, di antaranya seperti Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan, wa yanbaghi an yaqra'a ala nafsihi al-fatihata wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain wa yanfuthu fi yadayhi kama sabaqa bayanuhu wa an yad'awa bi du'ail kurabi alladzi qaddamnahu. Seseorang yang sedang sakit sayukyanya membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas untuk dirinya sendiri. Kemudian meniup kedua tangannya dan juga membaca doa saat kesulitan. Apa yang dianjurkan Imam Nawawi ini sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Anjuran membaca surah Al-Fatihah ketika sakit atau ketika mendoakan orang sakit berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ada salah seorang sahabat dimintai pertolongan untuk mengobati seorang kepala kampung yang sedang sakit. Lalu sahabat tersebut membacakan kepadanya surah Al-Fatihah, dan dengan izin Allah kepala kampung tersebut sembuh dari sakitnya. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau Rasulullah membenarkannya.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan pula teladan Rasulullah membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ketika beliau sakit. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu ala nafsihi fil maradil ladzi mata fihi bil mu'awwidzat falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha." Bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniupkan kepada dirinya sendiri ketika beliau sakit yang mengantarkannya wafat dengan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika sakitnya makin berat, aku yang meniupkan kepadanya lalu mengusapnya dengan tangan beliau karena tangan beliau mengandung berkah. Jadi para sahabat, ketika kita jatuh sakit, maka bacalah 4 surah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Caranya adalah dengan mengumpulkan kedua belah tangan seperti akan berdoa, lalu ditiup dan membacakan 4 surah tersebut, yakni surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah selesai, diusapkan ke wajah dan ke seluruh tubuh yang bisa terjangkau oleh tangan kita. Kemudian setelah itu diperbanyak membaca doa saat-saat sulit seperti Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis. Demikian pula ketika kita akan mendoakan anak kita yang sakit, caranya adalah sama, bedanya cuma diusapkan ke bagian tubuh anak. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.